Kembali lagi dengan saya Reni. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit apa yang menjadi pemanfaatan teknologi dalam konseling pastoral. Nah, teman-teman, tentunya teknologi itu di kalangan di era milenial ini tentunya sudah tidak asing lagi, apalagi dalam penggunaan sosial media. Nah, teknologi di sini adalah sarana atau prasarana yang diperlukan atau yang dibutuhkan seseorang untuk kelangsungan hidup atau untuk kenyamanan. Nah, sedangkan konseling pastoral adalah pendampingan atau penggembalaan kepada mereka atau mereka ini klien yang bermasalah atau lebih tepatnya mendampingi dan juga mengarahkan tentang apa yang menjadi permasalahan atau lebih tepatnya memberikan solusi kepada mereka, mendampingi mereka sampai di titik di mana mereka sudah menemukan diri mereka. Nah, tentunya dalam teknologi ini ada sosial media. Sosial media ini tentunya sudah banyak digunakan di kalangan remaja. Bukan hanya remaja, semua manusia atau semua orang-orang yang ada di muka bumi ini tentunya mereka sudah menggunakan teknologi atau sosial media. Nah, sosial media ini juga adalah sebuah aplikasi yang dapat berkomunikasi antara seseorang dengan yang lain, di mana menggunakan lewat elektronik, yaitu handphone, sosial media, handphone, komputer, itu menggunakan teknologi. Nah, media ini manusia dapat atau memudahkan manusia untuk berkomunikasi lewat jarak jauh, bertemu secara virtual. Nah, di sini kelebihannya dari sosial media adalah berkomunikasi lebih mudah dan cepat, apalagi jarak jauh, ada yang di luar kota, ada yang di luar negeri, jadi memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, tidak perlu menjangkau jarak jauh. Adanya sosial media ini memudahkan kita untuk tidak bertemu secara langsung dengan mereka, tetapi melakukan secara virtual atau bertatap muka dengan handphone gitu. Secara virtual tetapi tidak saling bertemu. Nah, yang ketiga itu mendapatkan informasi dengan mudah. Nah, tentunya dalam teknologi ini atau sosial media ini memudahkan kita untuk mendapatkan informasi lebih mudah. Nah, misalnya ada sesuatu yang terjadi di luar kota, tentunya kita bisa akses di internet. Nah, yang keempat itu belajar dapat lebih gampang. Tentunya kita tidak dipersulit lagi, apalagi ketika kita ada tugas yang diberikan oleh dosen atau guru, tentunya kita tidak susah-susah lagi. Karena apa? Karena melalui sosial media atau internet ini atau teknologi memudahkan kita untuk mencari materi-materi, mendapatkan apa yang kita cari di sana, dan juga memudahkan kita untuk belajar. Nah, tapi bukan hanya kelebihannya, kekurangannya juga ada. Nah, yang menjadi kekurangannya adalah kendala biaya dan sinyal. Nah, di sini banyak di daerah, apalagi di bagian-bagian yang terbelakang. Misalnya ada yang di daerah yang belum ada wifi, jaringan Telkomsel, itu akan sulit mendapatkan akses internet atau sulit melakukan berkomunikasi dengan orang lain menggunakan handphone. Nah, dengan adanya kelebihan dan kekurangan, tentunya kita akan mempertimbangkan apakah kita akan menggunakan akses internet, sosial media. Tapi ada juga yang menggunakan dengan hati-hati sosial media ini. Karena kenapa? Banyak netizen yang
ada yang kurang suka, ada yang suka. Nah, kita akan masuk apa yang menjadi pemanfaatan teknologi bagi konseling pastoral. Di sini saya akan mengambil salah satu contohnya adalah Zoom, menggunakan Zoom. Ketika kita melakukan konseling pastoral atau konseling kepada klien kita, tentunya kita tidak susah-susah lagi bertemu muka dengan muka, bertatap muka langsung, atau mencari tempat. Oh, di sini kita akan bertemu ya, kita akan konseling di tempat ini. Jadi kita tidak susah-susah lagi ya, apalagi ada klien kita yang di luar negeri, di luar kota, di luar daerah. Tentunya kita tidak susah-susah lagi melakukan konseling ini. Nah, di menggunakan Zoom ketika kita melakukan konseling itu akan mempermudah kita. Karena kenapa? Zoom ini memudahkan kita untuk bertatap muka tapi secara virtual. Jadi kita tidak susah-susah keluar uang untuk tiket, bertemu klien kita, mencari tempat untuk klien ketika kita berkonseling. Jadi penggunaan Zoom ini sangat bagus. Apalagi kapasitasnya yang memadai. Kapasitas atau kuota ini sangat, maksudnya kuota peserta ini sangat memaksimalkan kurang lebih 200 atau 500 orang itu bisa menggunakan Zoom. Tapi ada juga Zoom yang berbayar. Itu juga tidak membuat kita bersusah. Tapi itu bisa juga, ada juga yang gratis itu sekitar 30 menit. Jadi teman-teman, ketika kita melakukan konseling, alangkah baiknya kita lihat dulu terlebih dahulu, atau kita melihat ketika kita melakukan konseling tentunya ada aturan-aturan berapa jam dalam konseling, berapa menit, berapa kali kita bertemu. Tentunya kita harus tahu dulu kalau misalnya dalam pertemuan pertama itu harus 1 jam itu pertemuan pertama. Nah, 1 jam itu tentunya harus berbayar Zoom-nya. Jadi sebelum kita melakukan konseling kita harus memperhatikan dahulu sebelum kita melakukan konseling, apakah Zoom-nya sudah disiapkan atau sudah dibayar untuk kita melakukan konseling. Karena ada gratis ketika kita menggunakan Zoom itu hanya selama 30 menit, sedangkan kita berkonseling melakukan konseling adalah selama 1 jam. Nah, otomatis harusnya kita bayar sebelum kita melakukan konseling. Nah, bukan hanya itu saja, tetapi ketika kita melakukan konseling menggunakan Zoom juga ada juga kekurangannya, di mana akses ketika ada klien kita di daerah juga tentunya membuat kita susah gitu. Karena kenapa? Klien yang di daerah pasti ada yang kesulitan akses internet atau jaringan. Jadi teman-teman, alangkah baiknya kita ketika ada klien yang di daerah itu, kita mau tidak mau harus menyusul atau menyiapkan tempat untuk kita berkonseling. Itu mau tidak mau. Karena kenapa? Itu karena jaringan yang di tempat klien kita itu kurang baik atau kurang bagus. Nah, penggunaan Zoom kali ini itu sebenarnya sangat bagus, apalagi ketika di masa ini, masa-masa COVID, atau ketika kita tidak bisa bertemu langsung dengan klien atau tidak bisa bertatap muka, adanya protokol kesehatan, adanya penerapan jangan berkumpul satu tempat.
Jadi sangat baiklah digunakan Zoom ini ketika kita melakukan konseling pastoral atau berkonseling dengan klien. Nah, teman-teman, sampai di sini penjelasan apa yang menjadi pemanfaatan teknologi dalam konseling pastoral. Itu menggunakan salah satunya adalah Zoom. Karena kenapa? Itu praktis, mudah, dan juga bisa kita gunakan untuk melakukan konseling. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih.